Cik. Wah. Cik. Wah. Apa lagi? Nayaklah. Oh, tidak ada. Oha, enak di kiri, ya. Umat dari 4 paroki, Dekanat Teluk Cendrawasih yang kami kasihi. Tidak lupa juga untuk para pastor, dekan para pastor tim Pasrah. Pada saat ini saya sebenarnya bahasanya lancar, tetapi karena campur jadi saya bicara bahasa Indonesia. Mungkin agak susah untuk bisa ditangkap. Saya sangat senang sekali, sangat senang atas sambutan umat dari 4 paroki. Dan ini yang saya harapkan. Saya sendiri minta, kalau hanya saya disambut oleh 1 paroki, saya akan lewat saja. Tetapi saya disambut oleh 4 paroki bersama dengan para pastor, dekan, dewan paroki dari 4 paroki. Saya akan mampir. Saya akan menyatakan terima kasih dan kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu sekarang saya mampir di sini. Terakhir karena saya dengar bahwa yang menyambut adalah 4 paroki. 4 paroki yang ada di sini. Saya sebenarnya bukan orang baru di negeri ini. Saya pulang kampung. Kampung yang kedua adalah Nabire ini. Kampung yang pertama itu di Paniai sana. Di
Ini kampung yang kedua. 87 sampai 91 saya ada di Napire ini. Karena itu saya bilang bahwa saya bukan orang baru di Napire ini. Pada waktu saya bertugas, kami merintis SMA Adiluhur. SMA Adiluhur. Saya guru di SMA Adiluhur sebagai guru perintis. Kita siapkan SMA itu supaya anak-anak dari gunung bisa datang sekolah di sini. Waktu itu mereka sekolah di Yapis, mereka sekolah di YPK, juga dengan sekolah negeri. Sehingga kami berjuang supaya ada sekolah untuk umat Katolik. Saya merasa senang juga karena umat yang menerima menjemput adalah umat Katolik dan juga umat yang lain. Umat Katolik itu juga umat umum di Papua dan non Papua. Itu Katolik. Katolik artinya umum. Katolik itu adalah umum. Katolik dari Papua. Dari Papua juga ada suku-suku banyak masuk jadi Katolik. Yang non-Katolik di Papua juga ada banyak suku. Ya, Jawa, Flores, Raja, Batak, dan lain-lain. Tetapi itu sudah masuk dalam gereja Katolik. Saya senang. Saya uskup orang Papua yang pertama. Ya, saya jadi uskup bukan karena saya hebat, tidak. Saya jadi uskup karena Tuhan Allah mencintai saya. Saya jadi uskup karena Tuhan Allah juga mencintai orang Papua. Saya sungguh yakin ini. Sungguh saya yakin. Tuhan Allah juga mengasihi orang Papua. Tuhan Allah mendengar doa-doa yang disampaikan dengan jeritan tangis dari umat Katolik Papua. Karena itu buktinya kita sudah lihat bersama. Jadi Tuhan Allah mencintai, Tuhan Allah mengasihi juga kita. Karena itu jangan kita merasa kecil. Jangan kita merasa tidak ada apa-apa. Sekalipun manusia menganggap orang Papua mungkin tidak ada apa-apa, kecil, masih baru, belum. Tapi bagi Tuhan Allah, tidak ada yang mustahil.
Bagi Tuhan Allah tidak akan mustahil. Saya sungguh percaya bahwa saya diuskup karena Tuhan Allah mengasihi. Ya. Tidak ada perjuangan dari siapa-siapa. Pertama dan terutama adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah melalui rohnya datang dalam kandungan Mama Rosalina Tatogo. Sejak mimpi pertama pada waktu menstruasi, tahu apa? Jadi saya ini adalah hasil dari tahu apa Pak Gubernur. Karena itu yang saya bilang bahwa sungguh-sungguh Tuhan Allah mengasihi saya. Sejak dari dalam kandungan. Sejak dari dalam kandungan. Ya. Karena itu yang saya bilang bahwa Tuhan Allah itu mengasihi kita semua orang Papua. Pertama, satu berarti ada yang nomor dua. Ya. Nomor dua berarti ada yang nomor tiga. Jadi saya sudah buka pintu. Ini waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Waktunya Tuhan. Supaya Tuhan menyiapkan lagi orang Papua berikut. Ketika saya bertemu dipanggil oleh Duta Besar Vatikan, dia sampaikan bahwa Paus Fransiskus menunjuk Pastor Januaris Theophilus Matopayo menjadi uskup di Keuskupan Jayapura. Saya bilang, saya percaya Tuhan akan bantu saya. Tuhan akan serta saya. Jadi saya siap laksanakan tugas ini. Tapi saya tidak mau saya sendiri, saya bilang. Langsung saya bicara dengan Duta Besar Vatikan. I am not alone. I want another Papuan priest can be bishop in another diocese in Papua, like Timika, like Merauke, Sorong Manakwari. Itu saya sampaikan dari mulut ini. Saya sudah dipanggil oleh Duta Besar untuk sampaikan bahwa sudah saya ditunjuk sebagai uskup. Tapi saya tidak mau saya sendiri. I am not alone. I want another Papuan priest can be bishop in another diocese in Papua. Saya harap supaya pastor-pastor Papua juga kemudian bisa jadi uskup di Keuskupan Papua. Saya sampaikan, Bapak Duta katakan pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Jadi saya tahu bahwa bicara begitu tidak mungkin besok harus jadi, ya.
Karena syarat untuk jadi uskup itu terlalu banyak. Jangankan yang lain-lain, celana dalam saja yang dipakai itu warna apa, itu juga masuk syarat. Ya. Baju dalam itu warna apa, itu saja masuk syarat. Yang lain-lain itu besar. Pemilihan jadi uskup itu tidak sama dengan pemilihan bupati, tidak sama dengan pemilihan gubernur. Masyarakat hitung suara siapa yang terbanyak. Tidak boleh begitu. Pemilihan uskup itu rahasia, tertutup. Saya juga tidak tahu. Saya dikagetkan ketika saya dipanggil. Saya tidak tahu kalau nama saya juga dikirim. Tapi saya dikagetkan. Besok berangkat pergi menghadap Duta Besar Vatikan di Jakarta. Itu yang saya tahu. Sebelumnya saya tidak tahu. Siapa calon juga saya tidak tahu. Itu rahasia. Ya, tertutup. Banyak nomor, banyak syarat. Biasanya pelan-pelan. Kalau nomor-nomor itu tidak memenuhi syarat, bisa jadi saya juga tidak jadi uskup. Ya. Jadi bukan karena orang Papua tidak ada uskup, jadi mari kita ramai-ramai tunjuk. Tidak ada cerita begitu. Ada syarat-syaratnya. Semua syarat itu harus terpenuhi baru bisa. Kalau syarat-syarat tidak terpenuhi, tetap juga tidak bisa. Tidak bisa kita paksakan. Sekalipun kita perlu orang Papua, tapi kalau misalnya syarat-syarat yang ditentukan tidak memenuhi syarat, pasti juga tidak jadi. Jadi begitu. Kita harap supaya kalian umat minta supaya kita punya jalan dari uskup begitu. Silakan doa. Tapi ada syaratnya. Banyak syarat. Penilaian ini terlalu banyak. Karena itu yang saya katakan tidak sama dengan pemilihan bupati, dengan pemilihan gubernur, presiden, tidak sama. Ya, tetapi tetap kita berdoa supaya Tuhan juga panggil untuk anak-anak kita menjadi uskup. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, Tuhan Allah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi saya minta supaya kita terus berdoa supaya Tuhan panggil lagi untuk menjadi uskup di keuskupan lain. Begitu. Terima kasih. Saya memang harus singgah di sini karena saya ditabis 16 Juni 1991 di KSK Nagreg. Mungkin ada banyak di sini yang bisa pada waktu itu saksikan. Mungkin juga banyak yang tidak saksikan. Saya ditabis 16 Juni 1991. Sudah tua ya? Sudah lama. Karena itu sekarang saya mampir di sini supaya saya mengajak umat, terutama keluarga supaya menjadi fondasi yang baik. Keluarga menjadi fondasi yang baik. Keluarga itu menjadi fondasi yang kuat supaya bisa menghasilkan orang-orang yang hebat untuk pemerintahan, juga untuk gereja. Kembali kepada keluarga. Kembali kepada semua keluarga. Keluarga baik,
berarti akan menghasilkan anak-anak yang baik. Ya, jangan kita jadi sambutan semua yang semangat jalan kaki, jangan kita percumakan. Karena itu saya pesan keluarga atur baik, supaya beberapa anak dari keluarga di sini bisa menjadi orang yang hebat, pemimpin masyarakat, baik pemerintahan. Sekarang sudah jadi provinsi Papua Tengah, juga di gereja. Jadi atur baik-baik, atur keluarga baik-baik. Keluarga suami istri atur baik-baik. Kalau selama ini keluarga itu tidak beres, berarti kita mengalami banyak kesulitan. Keluarga harus atur baik-baik. Anak-anak muda juga hidup baik-baik. Hidup dekat gereja. Ingat firman Tuhan. Jangan ikut pengaruh-pengaruh yang macam-macam kesana kemari. Saya dengar di negeri ini HIV/AIDS-nya nomor 1, betul? Kaya bogate. Kaya bogate. Silakan kalian banyak yang kena HIV, silakan meninggal. Ya. Tapi terima kasih sekarang kita sudah ramai-ramai. Tapi yang kena HIV/AIDS silakan kapan-kapan meninggal. Ya. Jadi jaga tubuh masing-masing, jaga alat kelamin masing-masing, ya, jaga alat kelamin masing-masing. Anak-anak muda dengar, betul mama, jaga. Kita bagai kiara. Hanya sebentar saja kita ramai-ramai. Besok kita tahu hilang masing-masing. Jaga keluarga baik, jaga anak-anak baik, piara baik-baik. Tanah yang ada pegang baik, olah baik, jangan pikir untuk jual-jual. Bangunlah hidup kalian di atas tanah, tidak boleh jual tanah. Pakai tanah untuk olah supaya kasih makan keluarga, ya, supaya bisa hidup. Itu. Jadi anak-anak yang sekolah terus. Sambil jaga baik, jangan ikut pengaruh ke sana kemari. Minum mabuk, apa disebut belai, bobo kan? Sudah bilang, Jayapura saya terkenal tuh bobo dari kampung. Bobo yang sebelah ini, ya, ini sudah. Jadi katanya banyak orang juga suka ke situ. Oh, udah nih. Go, gai, atau wai. Jika tak, wai abi. Go, gai, kawai. Jika tak, wai. Go, gai, kawai. Jika tak. Naine kebeuka, mereka untuk. Naine kebeu, mereka untuk. Bukan hidup suka-suka saja, ikut pengaruh ke sana kemari.
pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Ya, itu saya bicara supaya keluarga besar mana, kalau sudah menghasilkan bupati, nanti besok juga akan menghasilkan bupati. Woi, keluarga mana, suku mana menghasilkan pastor, juga besok akan menghasilkan pastor. Woi, keluarga mana, suku mana menghasilkan uskup, besok lusa tahun-tahun berikut juga menghasilkan uskup. Ya. Oh ya kok, karena itu hidup baik, hidup yang benar, hidup yang benar, hidup yang benar. Hidup diodong, ya, hidup diodong, itu saja. Hidup untuk selalu jaga diri, hidup untuk selalu mawas diri. Itu pengaruh-pengaruh terlalu banyak sekarang, pengaruh ini, pengaruh itu. Kita harus hidup diodong, jaga diri, mawas diri. Pengaruh yang baik ikut dan pengaruh yang tidak baik tidak ikut. Saya kira begitu. Terima kasih banyak untuk semuanya sudah sambut saya, ya, sudah sambut saya. Saya harap besok-besok dalam waktu yang dekat sudah ada uskup Timika. Ani orang duta besar ya di partai kali. Ya, saya sudah bicara dengan duta besar. Kemarin waktu datang habiskan saya sudah bicara lagi di mobil waktu antar. Ya, pelan-pelan. Saya sudah ulangi lagi. Saya tidak mau saya sendiri, saya bilang. Saya sendiri saya tidak mau. Saya mau supaya ada teman sama-sama saya. Supaya saya juga berdiri kuat. Supaya saya juga bicara kuat. Dan itu yang saya perjuangkan. Ya. Terima kasih. Ya, panitia, saya kembalikan mic ini. Saya kira cukup. Nanti kalian berdiri lagi, nanti capek lagi seperti saya. Kalian kasih capek saya, jadi saya mau istirahat.